Pas itu harinya itu malam Jumat Legi, dia datang, ntar nggak usah ngopi aja, ntar ikut aku kemana, pokok ikut aja. Wah, perasaan kok nggak enak. Di tengah-tengah area persawahan situ ada satu kuburan lah. Selang 30 menitan mungkin, sudah jam 12-an dia baru ngomong, "Andri bentar, ambil pusaka." Terus saya lirik, saya lihat, wah. Jadi ada kepala pocong yang talinya itu sampai sini. Asli mukanya rusak, terbang itu. Pelan terbangnya. Sakit itu. Halo teman-teman, jumpa lagi sama Veracruz di Tension Horror Podcast. Episode kali ini aku ditemani sama temanku yang namanya Calo. Nah, ini bukan calo tiket ya. Nah, udah biasa. Soalnya namanya tuh agak unik gitu. Apa ya? Konotasinya jelek ya. Konotasinya jelek. Pada umumnya jelek. Tapi orangnya bagus ya, tenang. Nah, ini Mas Calo ini temen di skena musik keras. Dia ini seorang vokalis salah satu band di Kota Kediri ini. Perlu sebutin nggak nama bandnya atau apa? Nggak usah. Nggak usah ya? Jadi dia seorang vokalis band apa? Brutal Death Metal. Ya dulu ke genre situ, sekarang ke genre black. Oh, dulu Brutal Death Metal terus pindah ke black metalnya. Oke. Soalnya udah jarang ketemu, jadi komunikasi itu hampir hilang karena punya kesibukan sendiri. Terus nggak sengaja ketemu di sosial media kan, terus dia cerita kalau pernah kejadian aneh-aneh. Jadi waktu itu si Calo ini melakukan aktivitas yang nggak pernah atau jarang banget dilakukan sama anak-anak muda pada umumnya. Jadi Calo ini nemenin temennya narik pusaka, ya. Jadi di lokasi yang ya bisa dibilang disakralkan ya, sama lokasi yang disakralkan sama sekitar. Dan si Calo ini sama teman-temannya jumlahnya 5 orang ya. 5 orang. Jadi 1 orang itu yang narik pusaka dan sisanya ini termasuk Calo ini nungguin di depan lokasi itu. Tapi yang jadi pukulan keras buat mereka berempat itu ternyata malah kejadian aneh-aneh gitu loh. Aku baru tahu kalau aktivitas penarikan pusaka tuh punya dampak yang cukup signifikan ke orang-orang yang berada di luar jangkauannya si itu pelakunya itu ternyata gitu. Jadi bener-bener kacau ya malam itu ya. Jadi untuk ceritanya ntar diceritain secara detail sama si Calo ini. Terus buat teman-teman yang nonton episode kali ini, jangan lupa klik tombol merah yang tulisan subscribe di bawah, nyalain tombol notifikasinya, dan jangan lupa yuk bantu Tension dengan cara donasi lewat link Saweria dan Traktir.id yang yang ada di kolom deskripsi, oke? Jadi mari kita mulai ceritanya. Oke, di sebelahku udah ada Calo. Gimana Pak? Yuk kita langsung ke ceritanya aja. Kayak anak-anak udah mulai kepo nih. Gimana sih rasanya? Apa ada kayak pendekan pusaka gitu? Kalau ini menurut saya ini untuk pengalaman, bisa dibilang pengalaman yang sedikit bikin tegang. Itu harinya malam Jumat Legi. Malam Jumat Legi. Itu waktu saya masih SMP kelas 2. Mumpung harinya itu setelah ulangan, setelah ujian. Jadi libur panjang. Berhubung libur panjang, ya biasalah seumuran segituan pulang malam bolehnya itu kan waktu libur panjang. Boleh keluyuran. Boleh keluyuran. Pas itu harinya itu hari malam Jumat Legi. Nah ini buat teman-teman belum tahu ya, fun fact nih ya. Jadi malam Jumat Legi itu malah hari yang apa ya, bener-bener fatal kalau di Jawa ya, bener-bener gimana nyebutnya, ada hari-hari tertentu gitu ya. Kayak suasana rumah tuh kayak angker, kayak dia tambah serem gitu. Serem. Jadi ngelebihin apa malam Jumat Kliwon. Jadi kalau Legi itu emang ya kayak gitulah pokoknya. Ada hari-hari tertentu lah. Ya, hari-hari sakral ya, hari sakral sebenarnya ini. Itu sore sekitaran jam 3 jam 4. Waktu itu masih kalau nggak salah SMS. SMS belum BBM belum ada itu. Masih SMS, tanya posisi di mana, di rumah. Nah,
pakai bahasa alay gitu. Nah, Posisi niche. ya posisi needs. Nah, PSS. PSS. Kalau ngetik PSS. PSS DMN. Itu saya jawab ya di rumah. Ya, selang 15 menit 20 menit lah dia datang terus tanya nanti acara kemana tuh. Ya saya bilang nggak ada, ngopi apa gimana. Udah ngopi tuh waktu SMP itu. Oh sering. Oh, sering ya? Sering. Aku nggak boleh soalnya ngopi lagi. Sering. Bisa di ke-PS-an Nah, gitu. itu tanya gitu terus saya jawab ya ntar ngopi di mana itu. Oh ntar nggak usah ngopi aja, ntar ikut aku sama ngajak teman-teman gitu. Jadi nggak pergi 2 orang. Terus ngajak teman-teman habis maghrib kumpul di rumah saya. Soalnya biasanya anak-anak emang sering nongkrong di rumah saya soalnya. Oh jadi base camp teman-teman Ya gitu jadi ya? base camp teman-teman. Terus setelah maghrib sekitar 6:30 itu sudah ngumpul. Terus tanya itu mau kemana? Udah diem aja, ikut aja pokok. Oh gitu. Itu totalnya berapa? Itu total yang ikut 5 orang. 5 orang ya? 5 anak. Terus tanya itu kemana? Pokok ikut aja. Wah perasaan kok nggak enak. Gak enak ya. Soalnya emang dari backgroundnya anaknya itu emang suka yang begitu-begituan. Oh. Emang dari keluarga. Oke. Emang dari keluarga. Itu keluarga kejawen apa gimana itu? Iya. Emang sedikit menganut begituan lah. Keluarga kejawen gitu. Soalnya sebelumnya aku pernah sih, sempat kepikiran kalau temennya ini mungkin umur berdewasa lah kan. Biasanya lumrah tuh kejadian kayak gitu, anak-anak kecil temenan sama kayak mas-mas yang umur 25 ke atas, 30-an kayak gitu. Ternyata masih anak SMP masih anak gitu SMP. loh. Masih anak Jadi SMP agak yang gitu. gitu. Makanya kan dia kan ngomong agak apa kejadian yang unik gitu ya, jarang terjadi di anak-anak kecil gitu. Emang pada umumnya anak-anak segitu sih. Kalau aku sendiri ya emang kurang ngeh sama yang begituan. Tapi emang dasarnya anak ini ki emang sedikit sering bukan bermain ya, sedikit mendalami yang begituan. Emang faktor dari keluarga sih, emang faktor dari keluarga. Nah terus waktu tanya itu pokok ikut aja. Wah ini perasaan nggak enak. Udah 6:30 berangkat. Lokasinya itu yang dituju timur dari sama-sama kabupaten sih, rumah kan sama kabupaten, lingkup kabupaten. Nah itu lokasinya itu daerah timur lah kok. Timur Tapi kampung sama timur kampung. Itu udah di perjalanan kemana kok maksudnya arahnya ini kok malah di luar tempat-tempat yang sering ditongkrongin anak-anak, yang wilayah-wilayah ramai gitulah, atau ke kota. Ini kok di jalan tuh sudah mulai curiga. Nah ternyata benar, terus lewat kampung-kampung, terus sampai lewat sawah panjang sekali. Ke kanan kiri tuh sawah. Nah di tengah-tengah area situ Sawah itu? Area persawahan situ ada satu, bisa dibilang apa ya, makam atau gimana gitu loh. Itu makam umum apa? Bukan, hanya satu. Oh. Cuman satu itu. Itu ya namanya punden. Kalau punden gimana sih? Kalau punden biasanya itu kayak makam yang bapak desa gitu loh. Yang bapak desa itu. Kemungkinan kok gitu sih. Makanya itu cuman satu situ. Emang penyebutannya katanya sih mbah ini Oh, itu. ya bener berarti punden itu. Itu punden ya. Nah, pokoknya di situ ada satu itu, ada tempat itu. Nah, nggak ngeh kalau nanti ke situ. Jadi kita itu perginya ke timur, terus ke selatan, terus balik lagi ke barat. Nah, kan seharusnya itu sebelum kita ke timur itu kan seharusnya kalau emang kita mau nongkrong di area sedikit ke barat kan nggak harus muter kan. Iya, nggak harus muter. Nah nggak harus muter. Nah terus keluar lagi, jadi kita ke timur, terus ke selatan, ke barat lagi, terus kita itu ke arah utara. Jadi kayak keliling satu blok. Nah gitu. keliling, jadi kayak keliling. Nah terus kita itu diberhentiin di sebuah musola kecil, katanya tunggu bentar di sini. Nah, ya saya sama 4
tiga temen saya itu kan ya bingung loh, sebenarnya ini mau kemana. Setelah muterin itu kan nggak ada warung atau nggak ada tempat-tempat kopi gitu loh. Nah itu loh ini sebenarnya kemana, udah sini aja dulu. Nah, wah ini semakin nggak enak. Mulai panik ya. Nah, mulai panik itu. Jadi itu kan berangkat setengah 7, nyampe di musola setelah muterin itu. Di musola itu sekitaran jam 8 setengah 9. Selang beberapa menit, 30 menitan mungkin, dia baru ngomong anterin bentar. Anterin bentar kemana? Anterin bentar ambil pusaka. Nah itu teman-teman udah aduh ini jangan-jangan ke tempat tadi. Soalnya kan kalau kita di sedikit area yang mudah dijangkau itu untuk kabur, untuk kejadian yang tidak diinginkan kan lebih mudah untuk aksesnya. Nah ini soalnya tempat lokasinya teman-teman sudah menggambarkan, wah jangan-jangan tempat yang tadi, makam tadi. Nah untuk kabur itu jadi mikir-mikir. Nah terus itu ternyata benar, kemana ya tempat yang tadi, yang punden tadi satu itu tengah sawah. Udah nunggu di situ sampai setengah 1 jam 1. Jadi di musola itu nongkrong nggak jelas, ngomong ngalor ngidul nggak jelas, berjam-jam sampai nunggu setengah 1. Nah sudah jam 12-an kita mulai jalan lagi naik motor itu. Jadi tempatnya itu di sini ada punden, di sini ada sedikit tanah yang bisa buat parkir motor. Parkir motor. Nah di totokan sini mentok itu, di situ ada pohon sukun tinggi banget, tinggi besar. Nah anak-anak parkir di sebelahnya punden itu. Nah berhubung saya penasaran, saya juga intip ini punden apa. Nah punden itu kayak ada dari bunga-bunga yang biasanya orang-orang itu, sama ada sedikit-sedikit koin-koin. Oh, berarti udah ada bekas-bekas jejak ya, jejak orang-orang bekas-bekas itu ya? Melakukan aktivitas di situ. Nah, lah kalau perkiraan biasanya buat yang begituan juga. Ya. Buat yang begituan juga. Tolong jangan ditiru ya kayaknya. Enggak boleh tuh, jangan. Enggak boleh. Nah, itu wah ini. Nah, teman saya sudah kode tunggu di sini aja. Saya tak masuk apa sih? Punden dulu. Nah, udah kita nunggu. Dia nggak tahu di punden itu kayak doa-doa gitu atau gimana, nggak tahu. Itu terus selang beberapa menit dia keluar lagi, terus tunggu di sini bentar sekitaran 1 jam. Itu sekitaran 1 jam. Nah, dia itu masuk yang kawasan itu, jadi dia itu masuk kayak area sawah lagi. Jadi di balik pohon. Di balik pohon dia copot sandal. Nyopot sandal, dia masuk ke situ. Ke semak-semak situ. Udah kita selama beberapa menit itu nungguin lama, mungkin sudah 1 jam lebih mungkin malah dari perkiraannya. Nah itu ya kan ya namanya anak-anak ya sedikit mencoba nakal, hanya ngerokok situ ya, soalnya kan ya kebiasaan ngopi gitu ya. Yang ngerokok itu sambil nunggu. Nah mata orang kan biasanya ada ujungnya ini. Ekor mata. Entah kenapa itu kok rasanya ingin melirik ke arah kiri, ke atas itu, arah kiri pojok atas. Terus saya lirik, saya lihat, wah, jadi ada kepala pocong yang talinya itu sampai sini. Asli mukanya rusak. Sekitaran jarak itu sekitaran 15 meter. Jadi cuman kepalanya doang, kepala pocong sama talinya itu sama gelantung sini terbang itu. Pelan terbangnya. Sakit itu. Terus saya nggak bisa ngomong dalam sekejap. Aduh, apes sial. Nah, saya nyentuh teman saya. Saya bisikin, coba lihat untuk mastiin lagi bener nggak yang saya lihat.
Jadi anak 3 itu Heeh. saya kode itu lihat semua, dongak ke atas semua. Wah, anjing. Jadi semua wah. Semua teriak terus nggak kepikiran sama temen yang tadi. Udah biarin aja. Bawa taruh motornya di sini, kuncinya tancepin, kabur. Empat-empatnya serentak kabur. Sampai kalau nyalain motor itu sangat susah. Sampai teman saya itu sampai motornya itu hampir jatuh loh. Loh, wah, udah kabur, birit. Nah, itu kan ke arah barat kan, ke arah barat lagi. Nah, sebelum mau nyampe mentok sampai kampung lagi yang tadi. Pertigaan itu. Nah, pertigaan kampung lagi itu ada pring yang tiba-tiba itu pohon bambu itu sampai gimana ya? Rubuh. Itu cuman satu bambu doang, padahal ada beberapa bambu berjejer, cuman satu. Udah langsung ngerem tiba-tiba berhenti. Wah, hancur. Jatuh gak kalian tuh? Hampir jatuh itu. Saya langsung set. Itu pohonnya langsung nutupin jalan gitu? Iya, langsung di depan kalian? Nah, kepukul gak kepala itu? Gak sampai. Jadi sampai ya? waktu hampir rubuh gitu? hampir rubuh itu sudah kelihatan dari jauh. Rubuhnya itu melengkungnya itu enggak normal. Jadi semuanya itu masih berjejer, cuman satu aja yang melengkung. Melengkungnya itu berlawanan arah angin. Asli. Anjir. Hancur. Udah ngerem tiba-tiba teman saya yang satu hampir jatuh. Nah, langsung nggak kepikiran apa-apa lagi, udah balik aja nemenin yang tadi. Akhirnya mutusin buat balik ya? Mutusin buat balik. Udah diam aja. Kita balik lagi. Tunggu lagi sampai 15 menit 10 menit. Nah, tiba-tiba anak itu satu teman saya itu keluar. Loh, kalian kenapa kok panik? Wah, bangsat, ini pertanyaan enteng gitu, tanya gitu. Udah belum? Wah, udah nih satu dapat. Oh, dapat beneran? Iya, dapat beneran. Itu besar gak? Apa? Batu. Iya, batu kecil gini. Warnanya itu biru-biru laut gitu. Dapat batu ternyata. Iya, dapat batu. Kirain kalau dapat keris atau tombak gitu. Oh, enggak. Mungkin ilmunya belum tinggi. Masih SMP ya, soalnya dapatnya kecil-kecil gitu ya. Jadi dapat batu kecil gitu, warnanya biru-biru laut itu. Udah tanya gitu, Pak si bangsat ini ya. Kalian kenapa no? Anjing. Udah ayo pulang. Nah, setelah nyalain motor lagi, kita arah pulang. Nah, yang tadi itu ada pohon-pohon bambu di situ. Ada pohon-pohon bambu di situ. Nah, ada satu bambu yang tadi sempat mau roboh. Yang sempat mau roboh tadi. Teman saya dikasih tahu teman saya yang satunya tuh nggak percaya. Tadi sempat kabur itu. Nggak percaya. Tunggu berhenti di sini. Nah, setelah dicek bambu yang tadi itu nggak ada. Soalnya teman-teman yang lihat tadi sama saya itu warnanya kuning, yang lainnya hijau. Maksudnya? Jadi bambu yang rubuh tadi warna kuning, cuman satu itu warna kuning, yang lainnya hijau. Tapi setelah teman saya yang tadi udahan mau pulang, bambu yang itu nggak ada, hilang gitu. Iya, hilang. Bisa balik sendiri. Nah, teman-teman udah ayo lanjut aja. Bentar, tadi katanya kamu mau kabur terus kerubuhan bambu. Gak percaya dia si bangsa. Udah berhenti. Terus coba tak cek dulu. Nah, mana? Gak ada tuh bambu yang warna kuning, semuanya hijau. Wah, bangsat. Udah kita langsung pulang. Itu sekitaran sampai rumah itu sekitaran jam 3:30 itu. Udah langsung pulang sendiri rumah itu. Bener-bener pengalaman yang bangsat. Ya teman saya yang nyantai itu. Wah, emang ya gimana ya?
Ya emang terbiasa mungkin. Tolong Mas ya kalau kamu nonton video ini gitu jangan jangan diterusin lah aktivitas saya gitu kacau terus kasihan sama teman-temannya soalnya kalau emang mau narik pusaka ya mending sendirian aja lah atau cari teman yang emang satu frekuensi yang emang bisa begituan. Kasihan dong yang nggak ngerti apa-apa jadi korban. Tapi ya nggak masuk akal pocong gitu loh kok bisa terbang dan kepalanya doang. Kalau normalnya pocong kan satu sama badannya apa napak di tanah apa dari belakang pohon itu malah kepala ya? Cuman kepala sama tali pocongnya itu sampai panjangnya sampai nutupin hampir separuh wajahnya. Tapi itu kelihatan wajahnya kelihatan hancur sangat bobrok sekali hancur. Ini kalau ngomong masalah ya juga ini kan merinding ini kalau ngomong masalah pocong ya aku pernah denger ya jadi cerita dari teman-teman kalau pocong tuh punya aroma yang busuk gitu loh. Itu kecium sebelum dia muncul itu emang sedikit aromanya itu nggak enak kayak bau air got gitu loh. Malah air got gitu bau. Iya, padahal sekitar kan cuman itu pengairan sawah. Iya, pengairan harusnya sawah. Kan nggak ada bau-bau gitu. Nggak mungkin kecuali kayak bau popok kompos yang dari kotoran sapi, kotoran kambing gitu kan lumrah ya bau kotoran gitu. Itu ya ke bau itu cuman kayak air got gitu. Nah ya tiba-tiba kok ingin dongak ke atas lirik ternyata kan takutnya cuman terbawa ketakutan paranoid gitu. Nah itu saya ngajak teman saya itu lihat itu. Nah ternyata tiga-tiganya semuanya melihat. Jadi saya nggak paranoid atau gimana. Wah pengalaman yang sangat-sangat bangga. Nah ini buat teman-teman yang mungkin punya cerita yang sama bisa langsung dikirim lewat email yang ada di bawah. Dan ini cukup ya ceritanya gini ya. Udah gitu aja. Cukup ya. Ini soalnya aku lagi di rumahnya Calo dan memang nggak enak sepi banget kayak gini. Kiri kanan itu udah sawah-sawah, depannya udah pohon gede-gede, serius itu pohon gede-gede. Motorku di bawah sana kan emang buat parkir di bawah pohon. Jam berapa itu? Jam berapa nih lu? Setengah dua serius setengah dua ini. Aduh. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton episode kali ini, terima kasih banget udah nemenin kita berdua cerita. Terus jangan lupa untuk klik tombol merah yang tulisan subscribe di bawah dan nyalain loncengnya juga. Dan jangan lupa bantu Tennyson dengan cara klik link traktir.id sama sawera.co yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa jangan lupa follow Instagram kami berdua di kolom deskripsi. Oke, saya Vera Cruz. Saya Calo. Sampai jumpa di episode Tennyson Horror Podcast berikutnya. Bye.